Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Dustira dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan mengenai resource allocation. Sebelum itu perkenalkan anggota kelompok saya yaitu Andi, Devin, Agustina, Raffi, dan Ataya. Baiklah, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu definisi resource allocation telekomunikasi. Resource allocation dalam telekomunikasi mengacu pada proses pengalokasian sumber daya jaringan seperti spektrum frekuensi, bandwidth, dan waktu transmisi kepada berbagai pengguna dan layanan untuk memastikan efisiensi, kualitas layanan atau quality of service QoS, serta optimalisasi kapasitas jaringan. Dalam industri telekomunikasi, pengelolaan sumber daya sangat penting untuk menjaga kualitas komunikasi dan mendukung berbagai layanan seperti panggilan suara, data, dan multimedia. Selanjutnya yaitu jenis resource allocation dalam telekomunikasi. Yang pertama itu spektrum frekuensi. Rentang frekuensi yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal radio ini merupakan sumber daya yang terbatas dan harus dialokasikan dengan efisien antara berbagai operator dan pengguna. Yang kedua, bandwidth. Lebar pita frekuensi atau kecepatan transmisi data yang dialokasikan untuk pengguna atau layanan tertentu yang mempengaruhi kualitas dan kecepatan komunikasi. Yang ketiga yaitu slot waktu atau time slot. Dalam jaringan berbasis time division, multiplexing atau TDM, waktu dibagi ke dalam slot dan setiap slot dialokasikan untuk pengguna atau layanan tertentu. Yang keempat yaitu saluran atau channel. Jalur fisik atau logis yang digunakan untuk transmisi data atau sinyal antara perangkat. Baiklah, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Raffi. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami, yaitu pentingnya resource allocation dalam telekomunikasi. Yang pertama itu menghindari kemacetan jaringan, yang dimana dengan mengalokasikan sumber daya secara efisiensi, jaringan ini dapat menghindari kelebihan beban atau congestion yang dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan seperti panggilan yang terputus atau data yang lambat. Yang kedua itu ada kualitas layanan atau QoS. QoS ini yaitu alokasi yang tepat memastikan layanan tertentu seperti video streaming atau panggilan darurat mendapatkan prioritas lebih tinggi untuk menjaga kualitas yang baik. Yang ketiga itu ada optimalisasi kapasitas jaringan, yang dimana telekomunikasi memiliki sumber daya terbatas seperti spektrum dan bandwidth, sehingga optimalisasi penting untuk mendukung peningkatan jumlah pengguna dan perangkat yang terhubung, terutama dengan berkembangnya teknologi seperti IoT. Yang keempat itu ada penghematan biaya operasional. Alokasi yang efisiensi memungkinkan operator telekomunikasi menggunakan infrastruktur mereka secara optimal tanpa harus memperluas jaringan secara berlebihan, yang dapat mengurangi biaya operasional. Baiklah, di sini saya akan dilanjutkan oleh teman saya Agustina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagian tentang alokasi sumber daya dalam jaringan 4G dan 5G. Pada 4G atau 4G menggunakan OFDMA untuk downlink dan SCVDMA Single Carrier Frequency Division Multi Access untuk uplink yang memungkinkan efisiensi tinggi dalam penggunaan bandwidth dan mendukung banyak pengguna dengan permintaan yang bervariasi. Sedangkan itu 5G atau 5G itu memperkenalkan mekanisme alokasi sumber daya yang lebih canggih seperti switching jaringan atau network switching, di mana satu infrastruktur fisik dapat dibagi menjadi beberapa jaringan logis dengan sumber daya yang dialokasikan secara khusus untuk aplikasi atau layanan tertentu. Misalnya, layanan kritis seperti kesehatan atau kendaraan otonom. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Andi. Andi, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan di slide 6 ini yang dimana teknik alokasi sumber daya dalam telekomunikasi itu adalah frekuensi division multiplay access atau yang bisa disebut FDMA. Nah, setiap pengguna atau layanan diberi alokasi spektrum frekuensi tertentu. Nah, jadi ini digunakan dalam sistem komunikasi analog. Nah, yang kedua ini ada TDMA yang dimana time division multiplay access. Nah, itu yang berfungsi sebagai waktu dibagi menjadi slot-slot dan setiap penggunaan atau layanan diberi slot waktu tertentu. Yang ketiga itu ada
CDMA, yang dimana CDMA itu adalah Code Division Multiplay Access. Setiap penggunaan atau layanan diberi kode unik yang memungkinkan mereka menggunakan seluruh spektrum frekuensi. Akan tetapi, pada waktu yang bersamaan, CDMA ini digunakan dalam sistem komunikasi digital. Nah, yang keempat ada Orthogonal Frequency Division Multiplay Access atau OFDMA, teknologi yang lebih efisien yang membagi frekuensi menjadi sub-frekuensi. Bisa juga mengalokasikan sub-frekuensi ini ke pengguna yang berbeda berdasarkan kebutuhan. Nah, yang terakhir ini ada DRA, yang dimana DRA ini adalah alokasi sumber daya dinamis, ya, yang berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya secara dinamis berdasarkan permintaan penggunaan dan kondisi jaringan secara real time. Ini memungkinkan bisa terjadinya kesalahpahaman yang lebih besar dalam jaringan modern seperti 4G dan 5G. Nah, baik, untuk slide berikutnya itu akan dijelaskan oleh Devin. Dari Devin dipersilakan. Baiklah, saya Devin Axel Juiska. Saya di sini akan menjelaskan slide berikutnya. Pada slide berikutnya yaitu tentang resource allocation. Resource allocation terdapat 4 bagian. Yang pertama, keterbatasan spektrum. Spektrum adalah sumber daya yang terbatas dan permintaan yang terus meningkat dari berbagai layanan baru seperti IoT, menambah tekanan pada alokasi spektrum. Dan yang kedua, pertumbuhan penggunaan. Peningkatan penggunaan jumlah perangkat pada terhubung, terutama di era 5G ini, meningkatkan kebutuhan akan pengelolaan sumber daya yang lebih baik. Dan yang ketiga, fluktuasi trafik. Trafik data yang telah bervariasi berbagai lokasi dan waktu menurut mekanisme alokasi sumber daya dan yang dinamis untuk menghindari kemacetan. Dan yang keempat, interferensi, yaitu penggunaan frekuensi yang tidak optimal dan dapat menyebabkan interferensi yang mempengaruhi kualitas komunikasi. Baiklah, slide berikutnya akan dijelaskan oleh Andi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan lagi itu contoh implementasi resource allocation telekomunikasi, yang dimana contoh implementasi ini terdiri dari 6, yaitu yang pertama alokasi spektrum frekuensi, yang kedua dynamic spectrum allocation, dan yang ketiga alokasi bandwidth dalam jaringan core dan akses, dan 4 itu resource allocation dalam jaringan seluler atau base station. Nah, yang kelima ini ada load balancing dalam jaringan telekomunikasi, dan yang keenam ini itu ada dynamic resource allocation dalam edge computing. Nah, baik, untuk slide ke-9 ini akan dijelaskan oleh Ataya. Dari Ataya dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari kelompok saya tersebut, yaitu alokasi sumber daya dalam telekomunikasi sangat penting untuk menjaga efisiensi jaringan, mendukung berbagai jenis layanan dengan kualitas yang baik, dan mengoptimalkan kapasitas jaringan. Dengan perkembangan teknologi 4G dan 5G, teknik alokasi sumber daya menjadi semakin kompleks dan dinamis, namun juga menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mendukung berbagai aplikasi baru di era digital. Saya kembalikan ke moderator.